Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Hadirin jamaah iktikaf Masjid Umar bin Khattab Selacau, Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat yang Allah muliakan, juga jamaah iktikaf di Masjid An-Nafi Dago, juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah, juga para netizen. Alhamdulillah kembali kita berjumpa. Tema yang kita akan angkat sekarang adalah kapan mencari Lailatul Qadar. Lailatul Qadar karena agungnya, karena sangat tinggi nilainya, maka disyariatkan bagi setiap muslim untuk mencari, berupaya memperoleh Lailatul Qadar. Nas-nas atau teks hadis tentang hal ini banyak. Pertama, Nabi SAW menyuruh kita untuk mencari di 10 hari terakhir. Salah satu di antara tujuan i'tikaf. Salah satu, bukan satu-satunya. Salah satunya adalah mencari Lailatul Qadar. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu fil ashr al-awsat min Ramadan fa'takafa 'aman hatta idza kana lailata 21 wa hiya al-lailatul lati yakhruju min sabihatiha min i'tikafihi qala man kana i'takafa ma'i falya'takif al-'ashr awakhir wa qad uritu hadhihi al-lailah thumma unsituha wa qad ra'aituni asjudu fi ma'in wa tinin min sabihatiha faltamisuha fil 'ashr al-awakhir waltamisuha fi kulli witrin. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu i'tikaf di 10 pertengahan bulan Ramadan. Lalu beliau i'tikaf selama setahun. Sehingga apabila sampai ke hari yang ke-21 atau malam ke-21, yaitu malam ketika besok paginya beliau keluar dari i'tikafnya, selesai. Jadi setahun i'tikaf terus sampai malam 21 dari bulan Ramadan, besok paginya beliau keluar. Lalu berkata, siapa yang beriktikaf bersamaku, siapa yang ingin iktikaf bersamaku, maka iktikaflah di 10 hari terakhir. Karena telah diperlihatkan kepadaku malam Lailatul Qadar, tapi kemudian aku dilupakan. Maksudnya lupa itu hari keberapa atau malam keberapa. Aku bermimpi, ini mimpi, tapi dampaknya terlihat nyata. Aku bermimpi aku sujud di atas air dan tanah pada pagi harinya.
maka carilah oleh kalian Lailatul Qadar di 10 hari terakhir dan carilah di setiap malam ganjil. Kata Abu Sa'id yang meriwayatkan hadis ini, famatarotis sama tilkal laylah wa kana al-masjidu ala arish wa fawaqafal masjid fabasurat aynaya Rasul sallallahu alaihi wasallam ala jabhatihi atharul ma'i wa tin min subhin 21. Saat itu, malam itu hujan turun. Masjid saat itu berupa pasir lantainya. Lalu basahlah masjid tersebut. Dan kedua mataku melihat kepada kening Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada bekas air dan tanah di keningnya, dan itu terlihat pada waktu subuh tanggal ke-21 bulan Ramadan. Ketika menerangkan hal ini, para ulama menyatakan fafihi dalilun ala anna ru'ya qad takunu bi'ainiha nafsu ru'ya allati ra'aha fil manam annahu yasjudu fi ma'in wa tin wa qad tahaqqaqat fil yaqdhah. Di dalam hadis ini terkandung dalil bahwa mimpi kadang-kadang hasil dari mimpi itu terlihat nyata setelah mimpinya. Seperti Nabi SAW. Beliau sujud di atas tanah dan air, dan setelah terbangun dari mimpinya, bekas dari mimpinya itu ada. Keningnya kotor dengan air dan tanah. Dan malam itu adalah Lailatul Qadar, dan ternyata terjadi tanggal 21 Ramadan. Oleh karena itu esok harinya Nabi SAW berhenti itikafnya. Dan ini menunjukkan Lailatul Qadar pernah turun di tanggal 21 Ramadan di zaman Nabi SAW. Akan tapi wala yalzamu istimraruha fi hadhihi lailah bal hiya muntaqilah. Akan tapi tidak mesti Lailatul Qadar selalu terjadi tanggal 21 Ramadan. Bahkan waktunya berpindah-pindah. Mungkin di tahun itu 21. Mungkin tahun berikutnya di tanggal 22. Mungkin tahun yang berikutnya lagi tanggal 23 dan seterusnya, sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Unais dalam Sahih Muslim. Rasul SAW bersabda, "Uritu Lailatul Qadar thumma unsituha wa arani subhaha asjudu fi ma'in wa tin." Diperlihatkan kepadaku Lailatul Qadar, tapi aku dilupakan. Lupa malam keberapa. Dan pada pagi harinya diperlihatkan kepadaku atau aku mimpi aku sujud di atas tanah dan air. Berkata Abdullah bin Unais, "Famutirna lailata 23." Saat itu kami mengalami hujan pada malam ke-23. Fasalla bina Rasul sallallahu alaihi wasallam fansarafa. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat mengimami kami, lalu setelah beres salat, wa inna atharal ma'watin ala jabhatihi wa anfihi. Aku melihat bekas air dan tanah ada di keningnya dan hidungnya. Dan kata Abdullah bin Unais, malam itu terjadi di malam ke-23. Pernah juga terjadi di malam ke-27 Ramadan, dan ini yang lebih memungkinkan. Sebagaimana hadis Sahih Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kata Ibnu Umar,
anna rijalan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam uru Lailatul Qadar fil manam fi sab'il awakhir. Ada beberapa orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bermimpi bahwa mereka melihat Lailatul Qadar dalam tidurnya, dan itu terjadi tanggal 27 di bulan Ramadan. Dan mimpi yang benar yang dialami oleh orang-orang soleh adalah 1/60 dari kenabian. Lalu Rasul SAW bersabda, ini yang membuat mimpi para sahabat itu diyakini benar. Karena ada takrir, testimoni dari Nabi SAW. Beliau bersabda, ara ru'yakum qad tawata'at fis sab'il awakhir faman kana mutaharriyaha falyataharraha fis sab'il awakhir. Kata beliau, aku juga bermimpi seperti mimpi kalian. Dan itu berbetulan dengan tanggal 27 Ramadan. Maka siapa orang yang ingin mencari Lailatul Qadar, hendaklah dia mencari pada malam ke-27. Itu hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya yang diterima dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dalam Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda, iltamisuha fil ashr awakhir, yakni Lailatul Qadar. Fa in dha'ufa ahadukum aw ajaza fala yughlabanna 'ala sab'il bawaqi. Cari Lailatul Qadar di 10 hari terakhir. Siapa yang lemah di antara kalian, maka jangan sampai terkalahkan oleh kantuk di 7 hari yang tersisa. Seperti sekarang kita sudah masuk 7 hari terakhir ya. Jangan sampai dikalahkan oleh rasa kantuk. Tahan dan ibadahlah di malam 7 hari terakhir di malam Ramadan tersebut. Tapi di malam-malam ganjil di 7 hari terakhir ini lebih kuat dibanding malam-malam genapnya. Hal itu didasarkan kepada hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, iltamisuha fil ashr awakhir min Ramadan Lailatul Qadar. Fi tasi'atin tabqa, fi sabi'atin tabqa, fi khamisatin tabqa. Wa fi riwayah hiya fil ashr awakhir wa hiya fi tis'in yamdina au fi sab'in yabqain. Cari Lailatul Qadar di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Di 9 hari yang tersisa, atau 7 hari yang tersisa, atau 5 hari yang tersisa. Ini kalau 9 hari terakhir, 7 hari terakhir, 5 hari terakhir, ganjil apa genap? Bisa ganjil, bisa genap. Tergantung berapa hari Ramadan tahun itu. Saya tanya. Kalau 30 hari, 9 hari terakhir malam ke berapa? Ganjil genap? Genap tuh tanggal 22. Sok 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 9 hari terakhir. Ini aja hari terakhir. Kalau 30 hari, tanggal berapa? Tanggal 30, hari terakhir kan? Ganjil genap 30 teh? Genap.
Oleh karena itu kalau 9 hari terakhir dan bulan Ramadan tahun itu 30 hari berarti genap. Kalau 29 hari baru ganjil. Demikian juga 7 hari terakhir, 5 hari terakhir dan seterusnya. Dan yang paling memungkinkan Lailatul Qadar terjadi di malam ke-27 sebagaimana beberapa orang sahabat seperti Ibnu Umar dan Muawiyah menyatakan demikian. Berkata Ibnu Umar bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana mutaharriyaha falyataharraha lailatas sab'in wa ishrin." Siapa yang ingin mencari Lailatul Qadar, carilah Lailatul Qadar di malam yang ke-27. Berkata dalam riwayat lain, taharrauha lailatas sab'in wa ishrin, cari Lailatul Qadar di malam yang ke-27. Ini dari Ibnu Umar. Dari Muawiyah secara marfu, Nabi SAW bersabda, Lailatul Qadar Lailatul Sab'in wa Ishrin. Lailatul Qadar adalah malam yang ke-27. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab Sunannya dengan sanad yang sahih. Tapi tidak ada satupun dalil yang jelas dan sahih di malam keberapa kepastian Lailatul Qadar. Hikmah kenapa Lailatul Qadar disembunyikan waktunya. Dan para ulama menyimpulkan berbedanya hadis yang menerangkan turunnya Lailatul Qadar menunjukkan Lailatul Qadar setiap tahun berpindah waktunya. Bisa 21, 23, 25, 27, 29. Bahkan hadis riwayat Imam Abu Daud yang dinukil oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, Lailatul Qadar pernah terjadi di malam ke-24. Genap apa ganjil? Genap. Di malam ke-24 pernah turun. Nah, apa hikmahnya? Kenapa disembunyikan? Salah satu hikmahnya liyajtahidal mu'min fi hadhil layali syarifah. Agar orang-orang mukmin bersungguh-sungguh ibadah di waktu yang lebih panjang. Di 10 terakhir sungguh-sungguh. Karena tidak tahu kapan Lailatul Qadar turun. Seandainya diberitahu umpamanya tanggal 27, niscaya orang-orang hanya akan ibadah di malam itu saja. Malam lainnya enggak, malam seberapa sekarang 24, enggak akan turun, tidur. Besoknya kapan? 25, enggak, tidur terus. Pas 27, begadang. Liciknya kita. Agar terpompa orang, dan di dalam syariat yang seperti ini banyak. Allah sengaja menyembunyikan waktu tertentu untuk mengamalkan amalan tertentu. Agar manusia itu terdorong ibadah beramal di waktu yang lebih lama. Contoh hari Jumat. Hari Jumat ada satu waktu. Siapa yang berdoa di waktu itu pasti dikabul. Tapi tidak dipastikan jam berapa. Sebagian ulama ada yang menyatakan ketika imam duduk di antara dua khutbah, ketika sholat. Ada juga ba'da asar, ada juga yang menjelang maghrib. Disembunyikan kepastiannya. Agar orang-orang berdoa lebih sering lagi sejak Jumatan sampai maghrib. Dan berdoa adalah ibadah yang sangat agung. Dikabulkan atau tidak itu doa, itu sudah berpahala dengan doa itu. Contoh lain, Nabi SAW bersabda, kata beliau, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah.
Iman itu memiliki 70 sekian cabang. Disebut bid'un wa sab'un. Bid'un itu bilangan dari 3 sampai 9. Jadi bid'un wa sab'un bisa 73, bisa 74, 75 sampai 79. Jadi yang benar berapa cabang keimanan tidak dijelaskan. Apa akibatnya? Akibatnya muncul inisiatif dari kalangan para ulama. 70 berapa sih cabang keimanan? Lalu lahirlah kreativitas dari para ulama. Di antara Imam Al-Baihaqi menyusun kitab Syu'abul Iman, cabang-cabang keimanan. Disebutkan umpamanya al-badadah minal iman. Kesederhanaan itu bagian dari iman. Oh, ini cabang keimanan. Al-haya syu'batu minal iman. Rasa malu salah satu cabang dari keimanan. Yang tertinggi ucapan la ilaha illallah. Cabang yang terendah membuang gangguan dari jalan. Apapun gangguan itu, beling, kerikil tajam, sampah, bangkai binatang yang mati di sana, yang apabila orang lewat harus nahan nafas gitu ya, disingkirkan. Itu yang terendah. Akhirnya muncul inisiatif dari para ulama merangkum ayat dan hadis yang merangkai cabang keimanan. Akhirnya lahirlah banyak kitab yang menjelaskan cabang-cabang keimanan. Nah, yang seperti itu banyak dari syariat. Salah satunya Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar, waktu yang pastinya disembunyikan, bahkan diyakini berpindah-pindah setiap tahun, dan kita tidak memperoleh keterangan yang pasti kapan Lailatul Qadar terjadi di setiap tahun termasuk tahun ini. Kita tidak tahu, mungkin saja sudah berlalu Lailatul Qadar. Mungkin tanggal 21, mungkin tanggal 22, sekarang tanggal berapa? 24. Mungkin aja belum, ya. Tapi yang pasti mau sudah mau belum, tetaplah konsisten di dalam i'tikaf dan ibadah yang dilakukan ketika i'tikaf itu. Apa yang harus dilakukan ketika kita melihat Lailatul Qadar? Wa qiyamu Lailatul Qadar innama huwa bitahajjud fiha was-shalah wad-du'a wal mas'alah wa tilawati kitabillah bitadabburin wa ta'alluqin wa ta'aqqulin wa tafakkurin. Wa hadha afdhalul a'mal wa akmaluha fi layalil 'ashr wa ghairiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa orang yang melakukan qiyam pada malam Lailatul Qadar, qiyamul lail, qiyamul Ramadan, termasuk qiyam Lailatul Qadar, maknanya ibadah, tidak hanya salat. Siapa orang yang salat di malam itu dicampur dengan zikir, tidak semalaman, tapi diganti atau dicampur dengan zikir, dengan membaca Al-Quran, dengan berdoa, bahkan dengan membaca buku atau ilmu, itu disebut melakukan qiyam. Baik qiyamul lail, ataupun qiyamul Ramadan, atau qiyam Lailatul Qadar. Kadang tidak sholat, hanya belajar ilmu, itu disebut qiyamul lail. Sebagaimana pernah dialami oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i semalaman tidak tahajud. Tidak setiap malam. Tapi suatu saat ketika berkunjung kepada Imam Ahmad dan menginap di rumah Imam Ahmad, murid-murid Imam Ahmad penasaran apa yang dilakukan malam hari oleh Imam Syafi'i, diintip. Ternyata tidak sholat semalaman.
Padahal dikenal sebagai ahli ibadah. Dibayangkannya pasti semalaman sholat, tidak tidur. Betul tidak tidur tapi juga tidak sholat. Ketika ditanya kenapa malam itu tidak sholat, beliau menyatakan li'annani kuntu atafakkar fil hadis. Wa tafakkur fil hadis sa'atan ahabbu ilayya min sholati alfi rakaat. Karena tadi malam semalaman saya berpikir tentang satu hadis. Hadis ini siang harinya didiskusikan sama Imam Ahmad. Ada satu hadis pendek. Hadis ini riwayat Imam Muslim sahih. Saat itu Imam Muslim sih belum ada. Ketika Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ada, Imam Bukhari, Imam Muslim belum ada. Karena mereka hidup pada abad ketiga Hijriah, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sedangkan Imam Ahmad, Imam Syafi'i abad kedua Hijriah. Imam Syafi'i lahir 150, tahun 150 Hijriah ya. Dan meninggal tahun 201 Hijriah, 51 tahun. Di sini sudah ada yang lebih ya. Tapi prestasinya tidak sama dengan Imam Syafi'i. Nah jadi ketika siangnya diskusi ada hadis seorang anak namanya Abu Umair selalu memiliki peliharaan burung. Burungnya diberi nama Nughair. Kemana Abu Umair pergi, Nughair selalu ikut dibawa. Suatu saat Nabi SAW ketemu Abu Umair lalu burungnya nggak ada, nggak kelihatan. Ditanya, ya Abu Umair, ma fa'alan Nughair? Ini sudah terkenal, ini viral. Sampai Nabi pun tahu burungnya namanya Nughair. Hei Abu Umair, mana burungmu? Lagi apa Nughair? Disebut mati. Sudah. Saya semalaman kata Imam Syafi'i berfikir tentang hadis ini. Menelaah. Wa ba'da an tafakkartu fi hadzal hadis fastanbattu wa akhadtu minhu akthar min alfi faidah. Setelah semalaman saya berpikir tentang hadis ini, saya bisa beristimbat dan bisa mengambil lebih dari 1000 faidah. Lebih dari 1000 pelajaran atau hukum dari hadis pendek ini. Lalu beliau menyatakan wa tafakkur fil hadis sa'atan ahabbu ilayya min salati alfi rakaat. Bertafakur tentang satu hadis satu saat saja lebih aku sukai daripada salat sekalipun 1000 rakaat. Itu walaupun tidak salat tapi bertafakur tentang hadis ibadah itu disebut qiyamul lail juga. Baca Al-Quran, berzikir, berdoa, termasuk mengkaji ilmu semalaman, itu disebut qiyamul lail. Oleh karena itulah maka pas sholat subuh Imam Syafi'i tidak wudu lagi. Karena tidak batal sejak wudu dari Isya. Batal tidak, tidur tidak, nggak perlu lagi untuk berwudu. Langsung sholat subuh tanpa wudu. Dan beliau melakukan itu selama 40 tahun. Melakukan sholat subuh dengan wudu dari Isya. Ini menunjukkan beberapa hal. Pertama, Imam Syafi'i melakukan itu sejak usia 10 tahun. Beliau sudah menjadi talibul ilmi yang sungguh-sungguh sejak anak-anak tuh. Usia 6 tahun aja sudah hafidh Quran. 7 tahun aja sudah hafidh kitab Al-Muwatta Imam Malik. Jadi semangatnya kepada ilmu luar biasa gigihnya. Sampai sejak usia 10 atau 11 tahun beliau itu selalu semalaman tidak tidur melakukan qiyamul lail. Baik dalam bentuk sholat, baca Al-Quran ataupun yang lain-lain. Termasuk menelaah ilmu semalaman. Itu termasuk qiyamul lail. Termasuk man qama lailatal qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang melakukan qiyam
pada malam Lailatul Qadar dengan iman dan ihtisab. Ihtisab itu ikhlas, akan diampuni semua dosa yang telah lalu. Apa yang dimaksud qiyam pada malam Lailatul Qadar? Wa qiyamu Lailatul Qadar innama huwa bitahajjud fiha wassalati wad-du'a wal mas'alah wa tilawati kitabillahi ta'ala bitadabburin wa ta'aqqulin wa tafakkurin. Qiyam pada malam Lailatul Qadar hanyalah dengan bertahajud di malam itu, atau bersolawat, atau berdoa, atau meminta kepada Allah, atau berzikir, atau membaca kitab Allah dengan tadabbur, dengan penghayatan, dengan menghayati maknanya. Wa hadza afdhalul a'mal wa akmaluha. Dan inilah amal yang paling afdal dan paling sempurna yang dilakukan di malam Lailatul Qadar atau di malam-malam ketika kita berupaya mencari Lailatul Qadar. Jadi setelah kita beres tarawih sampai kira-kira 8:30, terus sok ngabandrek sawargena. Kalau kurang, bilang kurang. Kita tambah 1 bulan lagi nanti. Setelah itu silakan lanjut dengan baca Quran, dengan wirid. Mau sholat lagi mangga, asal jangan witir lagi. Dengan membaca buku, dengan mendengarkan kajian. Upayakan kalau mendengarkan kajian pakai headset, sehingga tidak mengganggu orang lain, mungkin lagi sama-sama dengar kajian di HP-nya masing-masing, atau lagi tadarrus, atau lagi zikir, lagi berdoa, macam-macam tuh. Masing-masing saja. Wa idza kana yusalli wa yaqra wa yad'u wa yarghab ila Allah fi du'a wal mas'alah fa innahu hariyun ay yuwaffaq. Kalau seseorang di malam itu sholat, baca Al-Quran, berdoa, meminta kepada Allah, berzikir, pokoknya lagi ibadah, maka dipastikan dia akan memperoleh taufik memperoleh Lailatul Qadar. Ada tanda-tandanya, nanti kita bahas apa tanda-tandanya. Dan ketika dia melihat tanda itu, tidak selalu orang itu tahu malam itu Lailatul Qadar, tidak. Dan orang yang memperoleh Lailatul Qadar tidak diharuskan dia tahu malam itu Lailatul Qadar. Tidak diharuskan melihat tanda-tandanya. Walaupun ada nanti tanda-tandanya. Tapi kalau dia melihat tanda-tanda Lailatul Qadar, ada doa spesial. Sebagaimana dari Aisyah radhiyallahu anha, qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, walaupun ke suami tidak ya habibi, tidak yang seperti, tapi ya Rasulullah, karena konteksnya tentang bertanya tentang perkara agama. Ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayya lailatin lailatul qadar ma aqulu fiha. Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu apabila aku mengetahui bahwa malam itu malam Lailatul Qadar? Doa apa yang harus saya baca? Maka Nabi SAW menjawab, quli Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Katakan olehmu, Allahumma ya Allah, innaka afun, sesungguhnya engkau maha pengampun, tuhibbul afwa, sangat mencintai ampunan. Termasuk kalau ada orang lain yang bersalah dan minta maaf, ampuni, maafkan. Dan hikmah atau faidah bagi kita banyak, dicintai oleh Allah. Perbuatan maafkan dicintai oleh Allah. Sebab Nabi SAW bersabda, tuhibbul afwa, engkau mencintai maaf.
mencintai pemberian maaf kepada orang yang bersalah. Maafkan. Salah satu di antara faidah memberi maaf selain dicintai oleh Allah, dosa kita gugur. Aturiduna, dalam ayat disebutkan atuhibbuna ayaghfirallahu lakum. Apa kamu tidak suka? Sukakah kamu kalau Allah memaafkan dosa, mengampuni dosa kamu karena kamu memaafkan kesalahan orang lain? Jadi kalau memaafkan kesalahan orang lain berakibat kesalahan kita akan Allah maafkan. Al jaza'u min jinsil amal. Gimana kalau orang berbuat salah dimaafkan, ngulang lagi tambah arogan. Tuh saya nggak minta maaf juga, dimaafin. Akhirnya tambah jahat dia. Maafkan jangan. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dan ini yang dikutip oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Di antara dikutip dalam tanya jawab dalam Kitabul Ilmi. Memberi maaf hukumnya sunnah, maslahat hukumnya wajib. Meraih kemaslahatan hukumnya wajib. Kalau memberi maaf tidak maslahat, jangan dimaafkan. Karena tidak maslahat, umpamanya ya, orang berbuat zalim kita maafkan, tambah zalim dia, tambah jahat dia. Tidak hanya ke kita juga ke orang lain. Tidak maslahat. Tuntut dia di muka hakim. Agar jerak. Contohnya umpama kalau di jalan raya, kita jalan normal, ada anak muda kebut-kebut jeger nabrak kita. Jangan maafkan. Tuntut dia di muka hakim. Tuntut agar mengganti rugi atau dipidana. Kalau bisa dipidana. Kalau dimaafkan dia nggak akan jerak, berbuat lagi. Tuh. Saya nabrak berkali-kali nggak dituntut, akhirnya terus saja dia begitu. Tapi kalau dituntut, aduh harus ganti mobil orang, mobilnya atau kendaraan motor dia juga rusak, saya dijewer sama bapak saya, kapok tuh. Akhirnya maslahat kalau tidak dimaafkan. Seringkali orang berbuat salah baru jerak kalau terkena hukuman. Ini saya sering ceritakan, nggak apa-apa diceritakan lagi. Suatu saat dulu ya, ketika saya masih sangat muda, sekarang sudah agak muda. Jadi kenceng banget ketawanya. Saya dari sini malam sekitar jam 1 atau jam 2 dulu ya. Jam 1 itu elf dari Cilin itu yang menuju Ciroyom itu masuk loh ke jalan sini terus sampai sana balik lagi. Jadi kalau subuh jam 1 jam 2 mau ke Bandung, di depan rumah aja nggak perlu ke jalan. Apalagi baheula dari sini ke jalan, kiri kanan itu kebun, gelap, nggak ada listrik. Rumah-rumah ada 1-2 tapi jarang ada listrik. Keeng kata orang Sunda. Habis maghrib dari jalan raya ke sini keeng. Apalagi malam. Jadi cuma diam di depan rumah, gerung-gerung, cegat. Saya jam 1 jam 2 ke Bandung. Sampai di Ciroyom. Dari Ciroyom nyambung pakai angkot ke Cicahem sebab mau ke Ujung Berung. Ketika angkot ini tiba di Jalan Bungsu, sekarang Jalan Veteran ya, tahu kan? Ada perempatan Sunda Veteran, lampu merah. Kosong. Dasi supir reg tengaraneg atuh, direm. Taat kepada lampu merah. Padahal kosong, luak liuk kosong. Kan biasanya angkot banyak tong boro kosong. Lagi diseledek selama tidak ada polisi. Ini mah direm. Sampai gogodeg saya. Saya bilang, Masya Allah si Akang ini disiplin. Walaupun
Malam kosong lampu merah, berhenti. Saya mah sana. Kapok baru keluar dari penjara. Loh. Kenapa? Persis di malam ini, di jalan ini, persis katanya. Malam-malam beberapa tahun yang lalu. Karena biasa ini, saya terus saja nyemprung gitu. Ternyata ada pas lampu merah terus ternyata motor mati orangnya tuh. Saya sampai dihukum beberapa tahun, 8 tahun. Gitu. Makanya kapok tuh. Akhirnya disiplin. Setelah kena hukuman. Jadi kadang memberi maaf, kalau tidak maslahat, dilarang. Karena meraih maslahat hukumnya wajib. Memberi maaf hukumnya sunnah. Kalau ada orang berbuat jahat, kita maafkan. Bertambah jahat, tambah arogan, tidak maslahat, jangan dimaafkan, tuntut di muka hukum agar dia jerak. Ya, ini tentang hukum memberi maaf. Kembali ke doa ini, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan mencintai maaf. Maka maafkan aku. Ini doa yang dibaca, baca sesering mungkin ketika melihat adanya Lailatul Qadar. Terus apa yang kita lakukan setelah banyak berdoa? Akthirur ruku was sujud wa azimur rabba fi ruku'ikum wa akthiru minad du'a fi sujudikum fa inna aqraba ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Perbanyak ruku, perbanyak sujud, agungkan Allah dalam rukumu, perbanyak berdoa dalam sujudmu, karena jarak terdekat antara seorang hamba dengan Allah adalah ketika sujud. Jadi kalau kita melihat adanya Lailatul Qadar, cepat sering-sering baca doa itu. Cepat berdiri kemudian sholatlah. Asal jangan witir lagi. Perbanyak doa ketika sujud dalam sholat tersebut. Ini yang harus kita lakukan. Oleh karena itu khawatir Lailatul Qadar lewat di hadapan kita tanpa kita ketahui, mau turun mau tidak di malam itu tetap perbanyak doa ini. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Perbanyak salat, perbanyak doa, perbanyak zikir, perbanyak baca Al-Quran, maka ada 2 keutamaan. Keutamaan yang pertama, kita memperoleh pahala Lailatul Qadar. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk ibadah yang sedang kita lakukan itu dilipat gandakan lebih besar daripada ibadah selama 83,5 tahun. Karena 1000 bulan itu sebanding dengan lebih dari 83 tahun tuh, hampir 84 tahun. Itu pahalanya dilipat gandakan. Kalau malam Lailatul Qadar belum turun, pahalanya masih biasa. Tapi begitu turun, itu sebanding dengan 1000 bulan ibadah. Ini yang pertama. Kedua, doanya yang kita panjatkan dikabul, pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang harus kita lakukan ketika memperoleh Lailatul Qadar dan yang harus kita lakukan setiap malam, walaupun itu belum tentu malam Lailatul Qadar turun, tapi bisi Lailatul Qadar singgah dalam kehidupan kita di malam itu tanpa kita ketahui, tanpa kita sadari, ya. Apa saja tanda Lailatul Qadar dan sebenarnya apa yang terjadi pada malam Lailatul Qadar sehingga malam itu spesial, istimewa, agung dan sangat mulia. Ini ada riwayat kisah yang dikutip oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya ketika menafsirkan surah Al-Qadar tentang
apa yang akan terjadi di malam Lailatul Qadar yang tidak kita ketahui. Karena perkara ini perkara gaib. Dan perkara gaib tidak bisa diketahui kecuali melalui wahyu. Baik Al-Quran atau hadis yang sahih tentang hal ini. Dan ternyata ada hadis peristiwa yang gaib yang kebanyakan orang tidak tahu, tapi sebagian kecil orang ada yang merasakannya. Apakah termasuk kita? Kita lihat riwayat ini. Tapi besok, nggak sekarang ya. Sekarang sudah habis waktu untuk menjelaskan. Cukup sampai di sini dan kita masuki sesi tanya jawab ya. Jadi judul kajian besok, apa yang terjadi, peristiwa dahsyat di malam Lailatul Qadar. Iya, Ikhwan dulu. Mana mic. Sok. Yang pertama ngacung. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya mengenai kajian kemarin sore yang membahas kitab untuk masa syubhat, obat-obatnya apa saja Ustaz, dan kitab yang paling dianjurkan itu untuk menangkis-nangkis syubhat itu kitab apa Ustaz? Syukran, jazakallahu khairan. Iya, wa jazakallahu khairan. Iya, ada dua penyakit yang berbahaya, syubhat dan syahwat. Syubhat karena lahir dari kebodohan, obatnya ilmu. Lalu kitab apa? Tergantung syubhatnya di bidang apa. Kalau syubhatnya di bidang akidah, baca kitab-kitab akidah. Kalau syubhatnya di bidang tauhid asma wa sifat, baca kitab-kitab tentang tauhid asma wa sifat. Kalau ada syubhat di bidang fiqih, ya baca kitab fiqih. Tergantung jenis syubhat. Kalau syahwat, obatnya adalah amal. Banyak beramal. Paksakan diri kita untuk beramal. Terutama amal-amal yang kita merasa berat. Untuk melakukannya, paksakan. Berat untuk infak sedekah, paksakan infak dan sedekah. Berat untuk melakukan sholat, paksakan untuk menunaikan sholat-sholat sunnat di samping yang fardu. Seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jika seorang bapak tidak membayar zakat fitrah untuk anak perempuannya yang belum menikah dan mengatakan, sekarang kamu sudah mandiri dan sudah punya uang sendiri. Kamu bayar zakat sendiri. Apakah boleh? Ya harus. Anak ya, kalau dia sudah punya penghasilan sendiri, bayar sendiri. Kalau sudah punya ya. Orang tuanya jangan memanja. Kamu banyak uang, udah bapak aja yang bayar. Jangan. Paksa. Kamu sudah punya gaji sendiri, bayar sendiri zakatmu. Beli beras sendiri. Jangan mengandalkan bapak terus. Karena sudah punya penghasilan, ya, kecuali masih 100% bergantung ke orang tuanya, masih subsidi, belum memiliki uang. Ya, kalau begitu yang menanggung adalah bapaknya. Sedangkan bapaknya bayar zakat untuk anak-anak sambung. Kalau anak-anak sambungnya memang masih full di bawah tanggung jawab bapaknya, iya. Apa boleh buat ya? Jangan iri, ini mah iri sigana ke saudara tiri ini. Ini ibadah loh ya, cari pahala dari amal kita sendiri. Bila perlu saudara tirinya juga kasih jajan. Kan kita punya uang, sudah punya penghasilan. Kasih, baik-baikin, wajib berbuat baik. Untuk menyenangkan ayahnya. Menyenangkan ayah termasuk birrul walidain. Salah satu menyenangkan ayah ya, anak tiri dari sang ayah berarti saudara tiri kita juga wajib kita baik-baikin. Jangan nyinyir anak tiri, ya digalakin terus dijutekin. Kalau ayah dan ibunya ditatap, diusap, meleng sedikit celetot, dicipit.
Jangan. Jika tetap tidak membayar zakat fitrah tersebut, apakah bapaknya ini perlu atau tidak menyampaikan akad ke anak perempuannya? Bapak lepas tanggung jawab membayar zakat fitrah atas nama anaknya. Apakah ibunya boleh membayar zakat anak perempuannya? Tadi ya, kalau anaknya termasuk anak sambung, belum mampu mandiri, maka bayar ayahnya. Tapi kalau sudah punya penghasilan, suruh mereka bayar sendiri. Melatih untuk beramal dari harta hasil keringat sendiri, ya. Melatih untuk berderma, membagi kepada orang lain. Nah, yang pakai pita dulu. Siapa tuh spesial? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Afan, jadi ana memilih teman dan teman ana memiliki kenalan. Kenalan teman ana lalu kenalan teman ana. Lalu kenalan teman ana bertanya kepada ana. Aduh. Kalau ada seorang yang baru mu'allaf, tapi namanya Kristina, apakah dia harus mengganti namanya? Ini pertanyaan dari kenalannya. Kalau bisa diganti, gantilah. Kalau diganti memberi madarat. Kan sudah diaktekan ya. Diakte di KTP kan online. Terus ijazah, terus paspor, ribet semuanya. Di surat nikah segala macam. Ya sudah nggak perlu, tapi panggilannya aja diganti. Kasih nama hijrah, nama yang baru dan dipanggil dengan nama itu ya. Jadi ini termasuk nama yang tidak boleh sebab mengisyaratkan kekufuran. Kristina itu menunjukkan dia agama Kristen. Ganti namanya. Kalau secara formal ya ribet, tidak bisa diganti. Riweuh lah bisa naga ya. Apakah imam wajib baca amin dalam sholat jahar? Sunnah, makmum juga sunnah. Kalau tidak mengaminkan boleh saja. Hanya nggak dapat pahala. Imam juga sunnah, tidak wajib. Kalau wajib apa boleh makmum? Tidak wajib. Apa boleh makmum membaca amin lebih dulu daripada imam? Karena imam harus ambil nafas dulu. Setelah waladhdallin. Bagaimana soft salat terbaik untuk wanita di masjid yang beda lantai dengan laki-laki dan tertutup? Insya Allah jauh dari fitnah dan wanita itu tidak pakai wewangian. Di barisan mana yang terbaik? Khairu sufufir rijal awwaluha wa khairu sufin nisa akhiruha. Saf terbaik bagi laki-laki terdepan, untuk wanita paling belakang. Walaupun beda lantai, akhwat di atas, ikhwan di bawah, tetap yang terbaik adalah di belakang bagi para wanita ya. Zakat fitrah dibayar di mana orang tua akan membayar sedang berada. Sedangkan zakat mal dibayar di mana hartanya berada. Bagaimana jika suami di sini membayarkan
zakat fitrah sekaligus anak dan istri yang berada di rumah. Gak masalah. Boleh saja. Orangnya ada di Jakarta, kita bayarkan zakat fitrahnya di sini, gak apa-apa. Menyambung soal yang menyusui membayar fidyah. Bagaimana jika istri menyusui sekaligus haid? Apa kata fidyah? Uzur haid lebih kuat daripada uzur menyusui. Jadi kalau sedang menyusui tidak saum. Maka hitung selama tidak saum karena menyusuinya. Lalu ganti dengan fidyah. Kalau ternyata datang haid, dia tidak saumnya karena uzur haid, bukan karena uzur menyusui. Walaupun masih menyusui tentu saja. Tapi uzur haid lebih kuat, maka selama masa haid hitung nanti diqadha setelah berlalunya Ramadan. Jadi jangan terlena karena tidak saum sedang menyusui, terus saja bayar fidyah semua, enggak. Pas masa haid hitung sebagai masa haid dan nanti diqadha karena uzur pokoknya adalah haid, bukan karena menyusui. Menyusui tentatif, kadang menyusui boleh, kata dokter boleh saum asal gizi ketika sahur dan bukanya mencukupi gitu. Tapi kalau dengan itu juga khawatir ada apa-apa terhadap janin atau terhadap bayinya, khawatir ada kelainan dan seterusnya, akhirnya memutuskan tidak saum dan tidak haid, maka silakan fidyah. Tapi pas datang masa haid, uzur haid lebih kuat dan lebih pokok, ganti dengan qadha nanti. Di daerah rumah membayar dan membagian zakat pakai uang. Bolehkah kita titip ke yayasan? Boleh. Titip di sini boleh. Di sini kalau toh ada yang pakai uang, kita belikan beras. Jadi disampaikannya ke mustahik tetap dalam bentuk berasnya ya. Ada uang, ada mungkin dari uang zakat mal kita selipkan kepada fuqara dan masakin. Ini lebih suka daripada pertanyaan nih. Semoga Ustaz dan seluruh keluarga Allah Ta'ala masukkan ke dalam surga Firdaus tanpa hisab, tanpa azab. Amin. Coba doa sering. Ini lebih tertarik untuk dibaca pertanyaannya karena sudah didoakan dulu. Izin bertanya, apakah di travel haji dan umroh yang biasa Ustadz berumroh, apakah bisa menabung atau menyicil buat biaya umroh agar bisa berumroh bersama Ustadz? Oh, nggak tahunya bisa nggak? Belum pernah ada kayaknya. Tapi coba aja hubungi travelnya ya. Minta nanti nomornya ke saya, coba. Mungkin bisa, mungkin wallahu alam dengan jaminan tertentu. Jangan sampai sudah diumrohkan dibayarin dulu, pulangnya kabur gitu. Terkait wanita haid terlarang i'tikaf, tidak melalui masjid, melainkan hanya dari satu pintu ke pintu. Maka bagaimana hukumnya wanita haid yang diam di masjid untuk menuntut ilmu? Bukan untuk i'tikaf ya, sebaiknya ini jumhur ulama yang melarang itu, sebaiknya wanita mendengarkannya di teras saja. Dan teras dianggap di luar masjid. Ada karpet juga kan di teras ya. Dan suara ini masih terdengar di teras. Jika perempuan sholat Jumat, apa harus sholat zuhur lagi? Tidak. Karena sudah sholat zuhur, sudah sholat Jumat. Apakah pahala sholat Jumat perempuan dan laki-laki sama? Sama. Tapi kalau wanita sholat sendirian di rumah sholat zuhur itu lebih baik dan lebih besar
pahalanya. Wa buyutuhunna khairul lahunna. Bagaimana hukum orang yang tidak amanah? Dosa. Terus bagaimana cara menghentikan perbuatan bohong? Jangan bohong. Jujurlah. Suka kesal jika melihat orang itu sering menyembunyikan kebohongan. Bagaimana cara menyadarkan orang itu? Masalahnya orang itu lebih tua dari saya. Dinasihati, diingatkan, mau tua mau muda, hanya cara mengingatkannya yang bijak, yang santun. Jangan di hadapan banyak orang, berdua saja. Benarkah saat Lailatul Qadar takdir manusia diperbaharui? Bukan diperbaharui, dicatat takdir setahun yang akan datang, dan catatan itu disebut catatan takdir sanawi, dan itu menginduk kepada catatan takdir di Lauhul Mahfuz, ya. Sudah diterangkan. Bolehkah meminta dipanjangkan umur? Boleh. Tapi lebih utama untuk diberkahi umurnya. Panjang umur tapi panjang maksiat bahaya, ya. Apakah doa minta dipanjangkan umur termasuk cinta dunia dan takut mati? Tergantung. Kenapa kita ingin dipanjangkan umur? Kalau umpah ingin dipanjangkan umur karena ingin panjang amal, banyak pahala, bagus. Karena kehidupan bagi seorang mukmin lebih baik. Kalau dia pendosa masih ada waktu untuk bertobat. Kalau tidak dia masih banyak waktu untuk menambah amal. Makanya salah satu doa itu juga kemarin dibaca, tadi malam dibaca dalam kunut witir. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Jadikan kehidupanku sebagai tambahan untuk menambah segala kebaikan. Dan jadikan kematianku sebagai masa istirahat dari seluruh keburukan. Jadi kalau niat umur panjang ingin memperbanyak amal, bagus. Tapi kalau niat panjang umur itu agar bisa happy, senang, ini harta banyak. Kalau umurnya pendek, mubazir. Ya Allah panjangkan umur saya agar saya menikmati semua kekayaan ini. Nah, ini enggak bagus, ya. Nanti lalai dia. Jika istri sedang mengandung hamil muda, kemudian tidak saum dan akan bayar fidyah. Tapi di hari ke-15 periksa ke dokter dan dinyatakan harus dilakukan kuret karena janin tidak berkembang. 3 hari kemudian atau tanggal 18 Ramadan dilakukan kuret. Pertanyaan, apakah dari tanggal 1 sampai 15 tetap bayar fidyah atau tetap? Karena uzurnya hamil. Tanggal 15 dan 18 apakah bayar fidyah atau qadha? Qadha, karena itu dianggap sakit. Sebenarnya ya, kalau usia kandungan belum 4 bulan, masih hamil muda tapi tidak disebutkan berapa bulan. Kalau belum 4 bulan, kemudian dikuret atau keguguran, itu termasuk istihadhah dan tidak termasuk nifas. Karena tidak dianggap melahirkan karena belum menjadi orang. Janinnya masih seongok daging. Dianggap istihadhah, dia wajib sholat. Wajib saum kalau mampu, kalau tidak madarat. Tapi kalau saum madarat karena kondisi pendarahan, nggak boleh saum sampai diinfus oleh darah. Infus transfusi ya namanya. Ya. Transfusi itu membatalkan saum.
Karena darah itu sari-sari makanan. Maka tidak boleh saum. Tapi dianggap uzurnya karena sakit. Sehingga wajib diqadha. Jadi selama belum dikuret karena uzurnya adalah hamil, silakan dibayar dengan fidyah. Tapi setelah dikuret, kalau mampu saum, saum. Kalau saum tidak madarat menurut keterangan dokter, ini kuat saum, saum. Sholat wajib sholat. Saum wajib saum kalau kuat. Kalau umpah kata dokter nggak boleh saum. Maka jangan saum tapi uzurnya karena sakit, maka nanti diqadha. Mohon penjelasan mengenai beberapa hal tentang larangan bertransaksi di masjid seperti membayar tagihan laundry, fasilitas iktikaf, membayar hutang ketika kebetulan bertemu di masjid, atau memesan makanan online yang pembayarnya via e-money atau transfer. Keluar aja dulu. Ke teras dulu, nanti lakukan di teras ya. Apabila dari petugas RT, RW sudah mengumpulkan zakat fitrah dari pertengahan Ramadan dalam bentuk uang, namun tidak dapat dipastikan kapan zakat itu didistribusikan, disalurkan waktunya, apakah sesuai syariat atau tidak. Bagaimana alasannya? Apakah perlu mengeluarkan zakat tagih atau cukup itu saja? Ya, pertama si panitia zakat harus orang yang paham tentang fikih zakat. Minimal ada satu orang lah. Agar tidak salah. Yang lainnya tenaga kasarnya untuk ngangkut-ngangkut, nimbang, ngumpulin, dan seterusnya gitu ya. Tapi di bawah kontrol orang yang faqih tentang masalah fikih zakat. Agar tidak keliru, tidak salah. Ya. Nah jadi pastikan si baznya itu, badan amil zakatnya itu orang yang faham. Kalau sudah yakin, sudah. Nggak perlu dipertanyakan lagi apakah benar enggak. Kalau kita tahu ada orang yang faqih di sana. Kalau tidak, jangan ke sana. Oh ini orangnya bararodok semua. Kadang nagih zakat sambil ngerokok, dikumpulkan lagi ke rumah. Zakat sambil ngerokok itu, padahal siang hari. Ada baheula mah di sini. Jangan. Dia nggak takut meninggalkan Ramadan, saum Ramadan, ya pasti nggak takut juga kalau tidak amanah, ya. Saum aja yang fardu ain, yang rukun Islam ditinggalkan, tidak takut dosa. Bagaimana bisa dipercaya bahwa dia bisa amanah terhadap zakatnya? Cari yang kita percayai untuk ketenangan hati kita. Terakhir, jika kita itikaf di suatu masjid, jika berbuka, apa kita harus menunggu azan di masjid tersebut atau boleh di masjid yang lain? Bukan karena azan, tapi waktu. Kalau waktunya sudah datang maghrib, belum azan pun buka saja. Karena mungkin muadzinnya telat. Mungkin dia menwa di WC dulu. Menwa atau mencret wae. Jadi waktu sudah azan juga belum, seperti kemarin azan di masjid ini telat tuh. Di TV di Jakarta sudah azan, di sini belum. Makanya saya WA tuh. Azan gitu. Saya nggak WA azan tuh sudah 3 korma habis. Karena sudah masuk waktu ya.
Ada yang merespon, iya selisihnya jauh banget gitu. Nggak tahu kenapa. Kalau hari sebelumnya malah lebih cepat 1 menit. Nggak sabar muadzinnya ya. Jadi yang penting waktunya sudah masuk. Kita tahu nggak kapan waktunya, sebab jadwal juga berbeda ya. Antara jadwal Kemenag dengan Muslim Pro aja beda. Kadang-kadang bedanya itu 7 menit gitu. Apa yang harus kita lakukan? Nah, kalau mampu kita melihat fenomena alam, lihat. Sudah ada syafaq merah muncul belum? Mega merah, bukan mega lain. Muncul, ada, itu sudah masuk maghrib. Mau adzan, mau tidak, sudah masuk maghrib. Ya. Tapi kalau umpamanya di masjid yang lain sudah adzan, lihat jadwal. Jangan-jangan dia kecepatan, nggak sabar. Kalau jadwalnya sudah masuk, sudah. Mau adzan, mau belum, silakan berbuka. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai di sini. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS.